Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan berjudulkan Desain Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Ibu Irma Yuliani, SEMSI. Ya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Walimatus Sa'dia, rekan saya Nur Ida Resti Septiana, dan Nur Wahidah. Identifikasi kesempatan usaha. Identifikasi kesempatan usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Identifikasi usaha dapat dilakukan dengan cara 1. Belajar ilmu manajemen usaha. 2. Meminta jasa konsultan manajemen. 3. Meminta jasa keuangan dan kenalan yang pintar dalam usaha. Adapun tujuan keputusan investasi. Tujuan yang pertama, mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa depan. 2. Mengurangi resiko inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. Penjelasan selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aspek umum studi kelayakan bisnis. Itu terbagi lagi menjadi 10, yaitu yang pertama memberikan manfaat yang berarti kepada publik atau masyarakat, kedua mampu berkembang, dan yang terpenting memiliki kondisi kontinuitas usaha yang tinggi. Yang ketiga, mampu bertahan terhadap berbagai goncangan ekonomi, baik karena faktor domestik maupun global. Yang keempat, tahan terhadap berbagai masalah termasuk jika timbulnya krisis kepercayaan. Yang kelima, dapat menampung lapangan pekerjaan atau secara tidak langsung telah mencoba mengurangi angka pengangguran. Yang keenam, dapat memberikan keuntungan yang wajar dan mampu mengembalikan cicilan bunga beserta pokoknya secara tepat waktu. Yang ketujuh, searah dengan konsep rencana pembangunan pemerintah baik Pemda maupun pusat. Yang kedelapan, manajer proyek atau usaha tersebut adalah orang yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup. Yang kesembilan, manajer dan karyawan proyek atau usaha tersebut memiliki performance yang dapat dipertanggungjawabkan secara konsep manajemen modern. Dan yang terakhir, diharapkan proyek atau usaha tersebut berkeinginan dalam jangka panjang untuk menerapkan penggunaan teknologi modern. Aspek yang kedua yaitu aspek yang tidak dapat dihilangkan dalam kajian kelayakan. Itu dibagi menjadi 2, yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM dan aspek teknis. Terus aspek yang terakhir yaitu aspek gagasan kewirausahaan. Itu dibagi menjadi 8, yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek kemanfaatan, aspek kesempatan kerja, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Penjelasan selanjutnya yaitu alat dan kerangka analisa. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Maka bisa dipergunakan berbagai alat untuk memperkirakan permintaan produk yang akan dibuat. Yang kedua, aspek teknik dan produksi analisa perlu dilakukan oleh mereka yang menguasai pengetahuan teknis dan manajemennya. Yang ketiga, aspek keuangan menggunakan analisa break-even, analisa sumber dan penggunaan dana, analisa risiko investasi. Yang keempat, aspek manajemen perlu dipergunakan analisa jabatan, analisa beban kerja dan angkatan kerja, analisa struktur organisasi. Dan yang terakhir, yaitu manfaat ekonomi dan sosial bisa dilakukan analisa dengan dibagi menjadi 2, yaitu melakukan penyesuaian terhadap manfaat komersial sehingga mencerminkan manfaat ekonomi bagi negara. Yang kedua, analisa manfaat dan pengorbanan sosial untuk melihat pengaruh proyek tersebut pada aspek yang lebih luas lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide terakhir yaitu kriteria penilaian. Ada beberapa kriteria penilaian yaitu yang pertama, kriteria intensitas faktor, yang kedua kriteria luas dan kompleksitas proyek,
Yang ketiga, kriteria pendapatan valuta asing atau devisa. Yang keempat, kriteria profitabilitas komersial. Yang kelima, kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir, kriteria pemilihan proyek. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.